Selamat siang, perkenalkan nama saya Grizzly Kestumpul, NIM 114210019 dari Plus 9 Praktikum SIL. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai acara 8 Praktikum SIL. Nah, jadi aplikasi yang digunakan pada acara ini yaitu ada 3, Google Mapper, ArtScan, dan juga Server. Nah, di sini aplikasi pertama yang kita gunakan adalah Global Mapper. Dan pertama-tama kita buka dulu aplikasinya, lalu open your data file, lalu kita masukkan data dem, open. Kita ke configuration dulu, pastikan sudah UTM koordinatnya, lalu oke. Kemudian kita ke file. Kemudian kalau udah membuka file, kita ke generate contour. Nah, untuk interval konturnya kita kasih 1, supaya menggambarkan kondisi aslinya. Kemudian kita ke contour box, drag box. Nah, kita buat kotakan seperti ini, lalu oke. Kita perhatikan apakah sudah UTM. Kalau udah kita oke. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Kemudian kita ke file lagi, lalu kita ke export vector data. Kita cari export save file. Oke. Nah, kita ke export line. Kemudian untuk kita mencari penyimpanan yang akan kita gunakan. Dan untuk namanya kita kasih contour. Save. Oke. Kemudian kalau udah seperti ini, kita lanjut ke aplikasi selanjutnya yaitu ArtScan. Nah, kita atur dulu koordinatnya dengan klik kanan scan layer, scan properties, kemudian kita atur koordinatnya, kemudian apply. Kemudian kita klik scan layers lagi, klik kanan, add data. Kemudian kita masukkan data kontur, order, dan dem, klik add. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, kemudian kita klik dem, klik kanan, lalu properties. Kita ke base height, lalu untuk elevation from surface, kita ke floating on a custom surface, lalu kita klik, kita masukkan dem, add. Untuk faktor to convert-nya tetap 1, untuk layer offset-nya tetap 0. Nah, kalau udah kita apply, oke. Kita lakukan lagi dengan ortho, klik kanan properties, base height, floating on a custom surface, masukkan dem breaksy, klik add, lalu apply, oke. Kemudian untuk contour, klik kanan contour, properties, base height, floating on a custom surface, masukkan dem breaksy, klik add, apply, oke. Kemudian zoom to layer apabila tidak kelihatan. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Kemudian kita uncheck pada dem, nah hasilnya kan akan seperti ini. Sudah berbentuk 3D pada tebing breaksy. Kemudian pada kontur, kita klik kanan untuk mengubah warnanya, properties, simbologi. Nah, untuk simbolnya ini kita klik, lalu kita ganti warnanya jadi electron gold. Kemudian oke, apply. Oke, nah hasilnya akan seperti ini. Kalau mau disimpan, boleh disimpan, klik file, save as. Lalu tulis 3D. Save. Oke, selanjutnya kita kembali ke membuka Google Mapper. Kita kembali ke Google Mapper, kita open your own data. Kita masukkan data demness pada cara kedua. Oke. Oke. Oke, oke. Nah, jangan lupa klik configuration dulu untuk menentukan koordinatnya, lalu pilih UTM. Nah, pastikan apakah zonanya sudah benar. Kalau sudah benar, oke. Oke. Kemudian kita klik file, export raster and elevation data. Kita cari export XYZ grid. Oke. Nah, terus kita ke export draw a box. Di sini kita akan mencari daerah dengan 3 perbedaan warna.
Oke. Perhatikan global projection-nya, kalau udah benar klik OK. Lalu simpan dengan nama file xyz dengan tipenya juga xyz, kemudian save. Nah, kemudian kita akan buka aplikasi Surveil. Jika muncul seperti ini, kita klik New Plot. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita ke File, Open. Kita masukkan data kita tadi. Yaitu file xyz. Kalau ini kosong, nggak ada xyz-nya, kita cari di sini. Kita ke All Files. Nah, kemudian kita cari file xyz-nya. Dan Open. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, okein aja. Nah, hasilnya nanti kan akan seperti ini. Nah, jadi ini nanti akan kita save dengan cara klik file, save as. Nah, kita save dengan tipe BLN. Namanya juga kita ganti jadi BLN aja. Kemudian klik save. Tunggu sampai dia berhasil tersave. Nah, ini sudah tersave. Nah, kalau udah kita bisa balik ke plot 1. Kemudian kita cari grid data, klik grid, data, kemudian klik contour, open. Klik contour, klik bulan. Pastikan XYZ-nya kolom A, B, C, dan C. Lalu kalau udah klik, ini grading methodnya nearest clipboard, kemudian klik OK. Kalau udah gini, klik OK. Kemudian close, no. Setelah itu kita ke new contour map, klik new contour map, klik bulan, BLN. Nah, klik BLN terus open. Nah, akan muncul seperti ini. Kita pindahin aja ke samping. Kemudian ini kan masih 2 dimensi. Kita mau membuat yang 3 dimensi. Caranya kita ke new 3D surface. Kita klik BLN lagi, open. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan merapikan data 3D ini. Caranya di Object Manager, kita klik Z-axis. Nah, pada general di Property Manager-nya, axis plane-nya kita ganti jadi XY. Kemudian di scaling-nya, kita ke Font Properties. Kita ganti font-nya jadi Times New Roman. Untuk size-nya disesuaikan saja. Kemudian kita ke Labels. Untuk major intervalnya tuh boleh kita atur. Jaraknya mau 500, mau 1000. Misalnya kita ganti jadi 1000. Kita ke Left Axis. General. Axis plane-nya XY. Font-nya kita ganti tetap jadi Times New Roman. Untuk background-nya boleh diubah terserah. Kemudian ke scaling, major intervalnya disamakan dengan ini tadi, Z-axis. Kita ke general lagi untuk labels-nya, untuk angle degree-nya. Kita ganti jadi 180 derajat. Nah, kalau udah kita ke bottom axis. Kemudian setelah bottom axis ke general, X intervalnya XY. Kita ke bawah, font properties. Font-nya Times New Roman. Nah, kalau udah kita ke 3D surface ini, silakan akan seperti ini. Nah, di general kita checklist show color scale. Jadi kita tahu nih skalanya berapa. Kemudian kita ke bawah lagi. Ini kan ada base. Kita klik show base. Jadi ini di bawahnya akan kelihatan. Untuk fill properties-nya, kita klik warnanya. Klik colors. Kita klik red room. Kemudian untuk
material colors-nya kita ganti jadi rainbow. Nah, kemudian kita ke lighting. Nah, kita bisa mengatur light position-nya untuk lebih cerah atau lebih gelap, terserah. Misalnya gini, disesuaikan saja dengan keinginan sendiri. Dan kalau udah selesai, kita bisa ke color scale untuk mengatur skalanya. Misalnya intervalnya 100, maksimum dan minimumnya ini kita sesuaikan saja. Format labeling ini juga udah benar. Kita tinggal ganti font properties-nya aja. Jadi Times New Roman. Nah, kalau udah, sekarang kita mau ini kita pindahin dulu scale-nya ke sini. Lebih rapi. Kita mau menambahkan kontur ke 3D-nya, klik kanan, add, contour layers, klik BLN, open. Nah, dia kan nanti akan menjadi kontur seperti ini kan. Nah, kemudian untuk di Object Manager, kita klik Ctrl BLN, kita ke Levels. Nah, jadi ini kan ada kontur interval. Nah, kita sesuaikan saja dengan interval kontur yang kita mau. Jadi saya tidak akan ganti. Dan untuk measure kontur FVG itu kayak indeks konturnya gitu. Kita kasih ke 4 aja, berarti di setiap 4 kontur ada indeks kontur. Nah, untuk major kontur dan minor kontur, major itu indeks kontur, minor kontur itu kontur biasa. Jadi kita ke line properties. Tentunya ini akan lebih tebal karena dia major, jadi kita ganti dulu. Colornya jadi orange. Kemudian untuk ketebalannya kita kasih 0,01. Untuk minornya sama, kita ganti juga colornya jadi orange juga, tapi ketebalannya nggak usah diubah. Jadi nanti kelihatan indeksnya yang mana, konturnya yang mana. Kontur biasanya. Labelsnya kita ke font properties. Untuk fontnya kita ganti jadi Times New Roman. Nah, kalau udah, kita klik kanan lagi pada 3D, kita akan menemukan arah aliran. Caranya, klik Add, kemudian kita cari One Grid Vector Layers, klik, masukkan file BLN. Nah, dia kan akan ada arah aliran gini. Kemudian kita klik pada Object Manager, kita klik Vector. Kita kan mau mengurangi jumlah panah arah alirannya yang terlalu banyak ini, dan juga untuk mengganti bentuk panahnya. Jadi kita ke simbol. Terus untuk stylenya kita ganti jadi stick head. Kemudian untuk X frekuensi dan Y frekuensinya boleh kita tambah. Kalau kita tambah angkanya, maka jumlah aliran pada 3D-nya akan semakin berkurang. Sini saya mau bikin 10. Jadi aliran segini dong. Sudah seperti ini, kita klik lagi pada 3D-nya. Nah, kita akan mengubah arah 3D-nya. Caranya kita klik kanan lagi, lalu kita ke trackball. Nah, ini kan akan berubah nih kursornya. Kita bisa mengubah arahnya sesuai dengan yang kita mau. Nah, kalau dirasa sudah sesuai, kita bisa klik lagi slide ini untuk mengembalikan kursornya seperti semula. Nah, jadi kita akan ubah dua dimensinya, peta dua dimensinya. Yang dipakai hanya left dan bottom saja, jadi right dan top axis-nya di checklist saja. Yang pertama left axis, kita ke general. Sama seperti sebelumnya, kita ke XY, lalu font properties-nya diganti jadi Times New Roman. Labels-nya kita ganti jadi 180 juga kayak yang tadi. Font-nya, lalu seperti di atas kita ganti jadi Times New Roman juga. Oke, selanjutnya ke bottom axis. Sama juga Times New Roman. Untuk angel decrease-nya nggak usah diubah. Oke, kalau udah kita ke contour BLN. Nah, untuk contour BLN-nya seperti tadi, kita sesuaikan interval konturnya seperti yang ada pada 3D. Tadi kan 50, jadi tulis 50 aja. Untuk measure konturnya kita ke 4. Kita ke bawah lagi,
Nah, untuk major contour, colors-nya kita ubah jadi orange dengan ketebalan 0,01. Untuk minor contour, colors-nya kita jadi orange juga, tapi ketebalannya 0. Untuk labels-nya, font-nya kita ganti jadi Times New Roman. Lebihnya disesuaikan aja. Soalnya nanti akan seperti ini. Jadi kalau kita zoom, jadi seperti ini. Kalau dirasa ada yang kurang tebal, misalnya indeksnya kurang tebal, boleh ditambah ketebalannya misalnya jadi 0,02 inci. Jadi kan nanti ada indeks yang lebih tebal. Tuh. Nah, jadi ini dia hasil dari praktikum cara 8. Jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi ada 2 dimensi dan ada 3 dimensinya. Nah, untuk menyimpan hasilnya, kita bisa klik File, Save As. Nah, kita bisa sesuaikan namanya. Sini saya menulis namanya server. Lalu udah kita save. Nah, oke, sekian praktikum cara 8. Dari kata saya ucapkan terima kasih.